Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Madinah Circle Media. Semoga Allah senantiasa menjaga hati dan langkah kita. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang dicari oleh semua manusia, yaitu ketentraman hati. Banyak orang mengejarnya, namun sedikit yang benar-benar menemukannya. Sebenarnya, apa rahasia ketentraman hati yang sering kita lupakan? Kita sering melihat banyak orang yang hidup serba cukup, bahkan kaya raya. Tetapi hatinya gelisah, cemas, dan tidak pernah merasa puas. Sebaliknya, ada orang sederhana, kehidupannya pas-pasan, tetapi terlihat tenang dan bahagia. Sebenarnya apa yang membuat hati bisa tentram? Adakah rahasia yang sering dilupakan manusia? Tenang dan tentram bukanlah hasil dari harta, jabatan, atau kemewahan dunia. Sesungguhnya ketentraman hati adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Jadi, rahasia utama ketentraman hati adalah dekat dengan Allah. Namun sayangnya banyak manusia melupakan hal ini dan justru mengejar sesuatu yang tidak akan pernah memberi ketenangan sejati. Jadi, apakah benar dizikir adalah kunci utama ketentraman hati? Benar sekali, zikir bukan sekadar menyebut nama Allah dengan lisan, tetapi juga menghadirkan Allah dalam hati. Saat lidah kita basah dengan zikir, hati akan terasa ringan. Saat hati selalu ingat kepada Allah, segala kegelisahan akan berkurang. Zikir bukan hanya doa, tetapi juga kesadaran bahwa kita tidak pernah sendirian. Sayangnya, banyak orang melupakan zikir harian, padahal inilah sumber ketenangan yang sesungguhnya. Bagaimana dengan syalat? Apakah ia juga termasuk rahasia ketentraman hati? Tentu saja, salat adalah penghubung langsung antara hamba dengan Tuhannya. Rasulullah bersabda, "Jadikanlah salat sebagai penyejuk mataku." Salat bukan hanya kewajiban, tetapi juga istirahat bagi hati yang letih. Ketika kita bersujud, kita menyerahkan semua masalah kepada Allah. Namun sayangnya, banyak orang salat hanya sekadar gerakan tanpa rasa. Padahal jika salat dilakukan dengan khusyuk, hati akan jauh lebih tentram. Banyak orang membaca Al-Quran, tapi apakah benar membaca Al-Quran bisa membuat hati tenang? Benar, Al-Quran adalah obat bagi hati. Allah berfirman, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran Surah Al-Isra ayat 82. Setiap ayat yang dibaca dengan tadabbur akan menjadi cahaya dalam hati. Bahkan satu ayat saja bisa menenangkan kegelisahan yang mendalam. Namun seringkali kita lupa meluangkan waktu untuk membacanya. Kita sibuk dengan berita, hiburan, dan dunia sehingga lupa bahwa ketenangan sejati ada dalam firman Allah. Kalau begitu, kenapa ada orang yang rajin ibadah tapi masih merasa hatinya gelisah? Karena ibadah harus diiringi dengan menjaga hati dari maksiat. Maksiat adalah racun hati. Sekuat apapun seseorang salat dan berzikir, kalau masih terbiasa bermaksiat, hatinya akan tetap gelisah. Setiap dosa meninggalkan titik hitam dalam hati. Jika tidak segera dihapus dengan taubat, hati akan semakin gelap dan ketentraman akan hilang. Maka salah satu rahasia ketenangan hati adalah menjaga diri dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Ada juga orang yang beramal banyak, tapi tetap merasa tidak puas. Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah kurangnya keikhlasan. Amalan yang tidak ikhlas hanya akan membuat hati lelah karena tujuannya bukan Allah melainkan manusia. Jika kita ikhlas, sekecil apapun amal, hati akan merasa lapang. Namun jika amal hanya untuk dipuji, hati justru gelisah. Maka ikhlas adalah rahasia besar ketenangan hati yang sering dilupakan. Bagaimana dengan ujian hidup? Bukankah itu yang sering membuat hati resah? Benar, ujian adalah salah satu sumber keresahan. Tetapi Allah mengajarkan kita sabar. Dengan sabar, hati akan lebih kuat. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Sabar bukan berarti diam, tetapi menerima dengan lapang dada dan tetap berusaha. Orang yang sabar akan merasakan ketenangan karena yakin bahwa semua sudah diatur oleh Allah dengan sebaik-baiknya.
Bagaimana dengan rasa syukur? Apakah syukur juga bisa membawa ketentraman hati? Iya, syukur adalah kunci besar ketenangan. Orang yang pandai bersyukur tidak akan merasa kekurangan, meskipun hidupnya sederhana. Sebaliknya, orang yang tidak pernah bersyukur, meskipun hartanya melimpah, tetap merasa kurang. Syukur membuat hati lapang, karena ia selalu melihat apa yang ada, bukan apa yang hilang. Maka rahasia ketenangan hati adalah selalu bersyukur atas nikmat kecil maupun besar. Seringkali kita merasa cemas terhadap masa depan. Bagaimana cara agar hati lebih tenang menghadapi hari esok? Dengan tawakal, menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha adalah obat bagi kecemasan. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi percaya bahwa Allah sebaik-baik pengatur. Hati yang bertawakal akan tenang, karena ia tahu semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Inilah salah satu rahasia yang sering dilupakan. Padahal tawakal bisa membuat hati kuat menghadapi segala keadaan. Apakah hubungan dengan sesama manusia juga berpengaruh pada ketentraman hati? Sangat berpengaruh. Putusnya silaturahmi, dendam, dan kebencian hanya akan membuat hati gelisah. Sebaliknya, menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, dan saudara seiman akan membuat hati tentram. Rasulullah bersabda bahwa silaturahmi memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Jadi, jangan remehkan hubungan sosial, karena ia juga menjadi bagian dari rahasia ketentraman hati. Kadang kita sulit memaafkan orang yang menyakiti kita. Apakah ini juga bisa mengganggu ketenangan hati? Betul, menyimpan dendam ibarat meminum racun dan berharap orang lain yang sakit. Dendam hanya akan menggerogoti ketenangan hati. Memaafkan memang sulit, tetapi dengan memaafkan, hati akan terasa ringan. Allah memuji orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Maka, jika ingin hati tentram, belajarlah untuk memaafkan. Inilah rahasia besar yang sering dilupakan manusia. Banyak orang sibuk mengejar dunia, tapi justru hatinya semakin gelisah. Mengapa demikian? Karena dunia tidak akan pernah bisa memuaskan hati manusia. Semakin kita kejar, semakin jauh rasanya. Rasulullah bersabda, seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, ia pasti menginginkan yang ketiga. Dunia itu fana, sementara. Jika kita terlalu cinta dunia, hati tidak akan pernah tenang. Rahasia ketentraman hati adalah mencintai akhirat lebih daripada dunia. Bagaimana jika kita merasa kecewa dengan takdir? Apakah itu juga membuat hati tidak tentram? Tentu saja. Ketika hati tidak ridha dengan takdir, kegelisahan akan terus muncul. Padahal, semua yang terjadi adalah ketetapan Allah yang terbaik. Ridha bukan berarti tidak boleh berusaha, tetapi menerima bahwa hasil akhir adalah kehendak Allah. Hati yang ridha akan merasa damai, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan. Bagaimana dengan amal sosial? Apakah bisa membuat hati tentram? Iya, menolong orang lain, berbagi dengan yang membutuhkan, dan memberi kebahagiaan kepada sesama adalah cara luar biasa untuk menenangkan hati. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Saat kita membantu orang lain, sebenarnya Allah sedang menyembuhkan hati kita sendiri. Bagaimana peran doa dalam menjaga ketenangan hati? Doa adalah senjata mukmin. Dengan berdoa, hati menjadi lebih lapang, karena kita merasa ada tempat bergantung. Doa bukan hanya permintaan, tetapi juga pengakuan bahwa kita lemah tanpa Allah. Orang yang rajin berdoa akan lebih tenang, karena yakin Allah selalu mendengar. Subhanallah, ternyata begitu banyak rahasia ketentraman hati yang sering kita lupakan. Dari dizikir, salat, syukur, sabar, tawakal, hingga memaafkan dan menolong sesama, semuanya adalah jalan menuju hati yang damai. Benar sekali. Semoga kita bisa mengamalkan semua rahasia ini agar hati kita selalu tentram dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk dukung channel Al-Madinah Circle Media dengan cara like, share, dan subscribe. Semoga setiap kebaikan yang kita sebarkan menjadi amal jariah di sisi Allah. Amin.